Berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Doni Kevi SVD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mari kita membangun rumah Tuhan. Kebanyakan manusia beriman masih berpikir bahwa rumah Tuhan itu adalah semata-mata sebuah bangunan atau sebuah rumah. Konsep berpikir seperti ini tidak salah, tetapi masih sangat jauh dari kebenaran rumah Tuhan yang sesungguhnya. Rumah Tuhan adalah sebuah bangunan mental dan hati manusia terhadap Tuhan. Iman dan keyakinan manusia terhadap penyelenggaraan dan karya Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Itulah bangunan atau rumah Tuhan yang sesungguhnya. Maka, jika kita manusia beriman masih berpikir bahwa rumah Tuhan adalah sebuah bangunan yang terdiri dari kayu, semen, batu, dan sejenisnya, yang perlu dipoles dan diperindah keindahannya, maka kita sebenarnya perlu menyadari bahwa bangunan yang sesungguhnya adalah iman dan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Hari ini masih dibicarakan tentang pembangunan rumah Tuhan. Ada berbagai oknum orang Israel yang masih mengatakan bahwa waktu untuk membangun rumah Tuhan itu belum. Maka Tuhan melalui sang nabi mengingatkan bangsa ini bahwa terhadap kebutuhan manusiawimu engkau mengatakan bahwa sudah waktunya, tetapi terhadap Tuhan kita masih menunda-nunda waktu, mengatakan bahwa itu belum saat atau waktunya. Oleh karena itu mereka semua diminta untuk naik ke atas gunung Tuhan agar sadar bahwa inilah saatnya untuk membangun rumah bagi Tuhan, karena Tuhan telah menyelenggarakan banyak hal dalam hidup kita. Maka semestinya itu yang diutamakan sebelum kebutuhan-kebutuhan manusiawi kita itu dibangun. Saudara-saudari terkasih, mengapa harus rumah Tuhan dibangun lebih dahulu dan harus mengatakan inilah waktunya membangun rumah Tuhan? Karena rumah Tuhan itu seperti semacam sebuah wadah untuk menampung semua berkat. Jika kita tidak memiliki iman atau rumah iman yang kuat terhadap Tuhan, maka sekalipun kita mencangkul, kita mendapatkan banyak hasil dari pekerjaan kita, kita sepertinya sedang mengisi ke dalam wadah yang bocor, yang kita tidak pernah rasa puas, tidak pernah merasa bahwa ini sudah cukup, dan seterusnya. Maka sekalipun kita mencari, kita tidak akan pernah mendapatkan. Atau sekalipun kita mendapatkan, kita tidak pernah puas dengan apa yang ada. Rumah iman, rumah Tuhan yang kita bangun terhadap karya-karya Tuhan itu untuk menampung bahwa ini cukup, ini baik, dan kita bisa tahu ini digunakan untuk hal apa. Saudara-saudari terkasih, Herodes masih merasa cemas tentang kehadiran Yohanes dan juga Yesus, bahwa apakah dia ini Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya atau tidak. Tetapi hal ini mau mengingatkan bahwa Herodes telah memenuhi seluruh hidupnya dengan kuasa, dengan kekayaan dan seterusnya.
tetapi dia belum merasa puas karena dia belum memahami kebenaran hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu kecemasan selalu menguasai Herodes. Hal-hal yang benar selalu mengusik hidupnya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita membangun rumah iman kita kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan kita untuk mengartikan semua hal duniawi ini dan memberi arti dan makna pada pencapaian-pencapaian duniawi yang kita dapatkan di dunia ini. Bangunlah rumah Tuhan pertama-tama sebelum kita membangun hidup dan panggilan kita di dunia ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk sabda-Mu hari ini. Terangilah hati dan budi kami agar kami memahami sabda-Mu dalam hidup kami, terutama dalam membangun iman dan kepercayaan kami atas segala penyelenggara-Mu dalam hidup kami. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, yakni mereka yang sakit dan mereka yang berjuang untuk mengatasi beban hidup yang berat dalam hidupnya. Berkatilah kami semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.